Mari kita lihat Wahyu pasal 17, ayat yang ke-14. Wahyu 17, ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan ini dipakai bahasa Yunani itu Baal Hamon. Dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya sebut ini adalah kemenangan sejati. Mereka dikatakan bahwa yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Berapa banyak Bapak Ibu yang ingin mengalami kemenangan sejati dengan Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang ingin alami? Alkitab katakan kemenangan sejati ini bukan cuma menang atas masalah, tapi menang atas tipu daya setan. Menang atas kuasa dan kekuatan daripada si jahat. Dan Alkitab menerjemahkan kata kemenangan atau kata victory itu dengan kata selalu menang. Kata victory itu diterjemahkan dengan selalu menang. Bukan cuma menang satu kali, tapi menang berkali-kali. Tulis di kolom komentar, saya tidak menang cuma satu kali, tapi saya menang berkali-kali. Saya menang terus-menerus. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sedang ada dalam masalah, dalam persoalan, maka Bapak Ibu bukan orang kalah, tapi Bapak Ibu ditentukan sedang dilatih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan selalu menang. Dan orang yang menang adalah orang yang bersama dengan Tuhan. Amin. Yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang mengalami kemenangan sejati, maka kita harus punya 3 hal ini. Pertama, terpanggil. Kedua, dipilih. Dan yang ketiga, setia. Rahasia kemenangan sejati dalam Kristus itu pada hal pertama, yaitu mereka yang terpanggil. Alkitab berkata dalam Wahyu 17 ayat 14, bagian B, bahwa mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ya, akan kata dipakai akan di sana, bukan telah menang, tapi akan menang kalau mereka meresponinya. Meresponi apa? Meresponi panggilan. Ada banyak orang Kristen yang dikasih karunia, dikasih talenta, tapi mereka nggak mau pakai untuk Tuhan. Mereka hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka pikir itu punya mereka. Mereka pikir itu milik mereka. Sehingga untuk memberikan kepada Tuhan, mereka hitung-hitungan. Tapi malam ini saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu, rahasia kemenangan sejati ada pada sebuah kesadaran dan sebuah fokus bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Mereka terpanggil. Kita dipilih Yesus bukan karena kita memilihnya. Amin. Tapi Tuhan yang memilih kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Alkitab dengan jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Kita dipilih Yesus bukan karena kita memilihnya. Jadi kekristenan itu berbeda dengan agama. Agama itu adalah usaha manusia mencari Allah. Tapi kekristenan adalah usaha daripada pemilik kehidupan, yaitu Tuhan, memilih saudara dan saya. Dan ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, dalam komunitas ini, harusnya kita bangga. Kenapa? Karena kita dipilih Tuhan. Dan untuk Tuhan, Bapak Ibu dan saya nggak boleh hitung-hitungan. Untuk Tuhan, Bapak Ibu dan saya nggak boleh bersungut-sungut. Karena kita dipilih untuk melakukan, dipilih untuk mengerjakan panggilan ilahi. Dipilih untuk melakukan perkara-perkara besar, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dipilih untuk berdoa, dipilih untuk berbuat baik, dipilih untuk menyatakan kuasa Allah. Saudara dan saya dipilih untuk mengalahkan tipu daya setan. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan Alkitab katakan mereka terpanggil. Kita adalah orang-orang terpanggil. Berapa banyak Bapak Ibu di sini tahu bahwa dia adalah orang-orang terpanggil? Kita dipanggil bukan karena kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan kita adalah orang-orang yang telah menerima panggilan yang sejati dari Yesus. Wow. Saya ingat bahwa pertama kali saya bertobat itu mulai jemput kakak perempuan saya yang berdoanya pulangnya jam 12 malam.
Saya dari tempat latihan saya dulu di Beladiri Taekwondo itu. Saya pulang latihan sudah jam 11 lebih, setengah 12. Dan beberapa kali saya sampai di rumah, kakak perempuan saya belum pulang. Sehingga saya tanya, kamu ngapain? Doa malam. Dan beberapa kali saya jemput kakak saya. Mereka doa di lantai 2, saya tunggu di lantai 1. Mereka berdoa pakai bahasa roh. Saya tidak mengerti. Dan saya tanya, kamu berdoa pakai bahasa apa? Kakak perempuan saya cuma diem. Dia nggak jawab. Sampai di rumah juga dia nggak jawab. Beberapa kali saya paksa dan dia berkata begini, satu waktu nanti, kamu akan mengerti ketika kamu mengalami Tuhan secara pribadi. Saya juga diam. Saya tidak mengerti maksud kakak saya ngomong seperti apa. Tapi tanpa saya sadar, ketika saya datang cuma untuk jemput kakak perempuan saya, Roh Kudus mulai menangkap hati saya, mulai menangkap pikiran saya, mulai menangkap tubuh saya. Dengan bukti bagaimana saya rasa bahwa saya ditangkap, saya mulai tanya, saya mulai penasaran. Kenapa mereka berdoa dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Dan setiap kali saya pulang jemput, saya selalu tanya. Saya kepingin tahu. Sekalipun masih sombong, sekalipun gak mau masuk gereja. Tapi dengan saya mulai bertanya, Roh Kudus pakai cara itu untuk panggil saya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa kepada seseorang, percayalah ada waktu Tuhan bagi mereka. Ketika Bapak Ibu injili seseorang, hari ini mungkin dia tolak. Tapi satu waktu nanti dia mulai dengan pertanyaan, bagaimana sih berdoanya supaya saya bisa berdoa 1 jam seperti kamu? Bagaimana sih supaya saya bisa baca Alkitab seperti kamu? Bisa datang duduk ibadah seperti kamu? Itu cara Tuhan memanggil kita dalam panggilan yang sejati. Itu panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jangan menolak dan jangan keraskan hati. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang terpanggil, maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah proses dari Tuhan untuk menjadikan kita alat pilihan dalam tangannya. Amin. Hari ini masalah, persoalan, tantangan, kehidupan apapun yang sedang kita alami, itu adalah sebuah proses kehidupan yang harus saudara dan saya jalani. Ingat bahwa kita orang-orang terpanggil, kita berbeda. Semua hamba Tuhan mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, tapi mereka juga adalah orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, tapi saya juga akan diproses Tuhan. Saya akan diproses oleh Tuhan. Diproses untuk apa? Diproses untuk dipanggil sesuai dengan rencananya. Diproses untuk saudara dan saya satu waktu nanti, karakter ilahi, kemampuan ilahi, kekuatan ilahi, Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita nggak kalah dengan masalah, kita nggak kalah dengan tantangan. Tapi saudara dan saya mau bayar harga agar kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sehingga orang lain bisa dilawat, bisa dijawab persoalan mereka melalui kehidupan saudara, bisa dijamah oleh Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi masalah dan persoalan, masalah tantangan yang kita hadapi, sebenarnya itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, masalah dan tantangan persoalan yang saya alami adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan saya menjadi berkat, menjadi jawaban bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau ada dalam masalah, sebenarnya itu adalah tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita diproses. Sehingga satu waktu Bapak Ibu mungkin diproses 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, tapi ketika orang lain ketemu dengan Anda, maka dia sudah dapat jawaban. Padahal dia sedang berkata, aku punya masalah, persoalan yang begitu banyak, persoalan yang begitu besar. Tapi kenapa ketemu Anda, aku dapat jawaban. Saya percaya bahwa seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Orang bebas waktu saya di sini adalah dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang masuk dalam pelayanannya, yang menjadi orang Kristen, yang takut akan Tuhan, adalah orang bebas atau orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-22. 1 Korintus 7 ayat 22 berkata begini, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Wow. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Wow, Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas.
Orang bebas di sini bukan hidup semau-maunya gua, tapi dikatakan ada koma, artinya milik Tuhan. Kalau saudara dan saya milik Tuhan, berarti Anda itu adalah harta, kepunyaan, milik satu-satunya. Kita itu adalah milik Tuhan. Periosios itu adalah milik Tuhan. Periosios itu harta kesayangan. Ya, periosios itu kebanggaannya Tuhan. Demikian pula orang yang bebas, yang dipanggil Kristus, adalah hambanya. Kita bukan cuma milik Tuhan, tapi kita hambanya. Makanya kita disebut kita hamba Allah. Hamba Allah itu adalah hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan, maka Bapak Ibu milik Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya akan melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup ini membutuhkan pemenang-pemenang. Betul? Hidup ini membutuhkan orang-orang yang harus menang sehingga kita bisa menjadi be a role model. Be a role model itu jadi teladan. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus, hidup kita akan mengikuti cara-cara Tuhan. Hidup kita akan mengikuti cara ajaib Tuhan. Hidup kita akan mengikuti firman Tuhan yang kita dengar. Coba kita mau mengakhiri tahun 2022 ini. Mari Bapak Ibu coba koreksi, coba evaluasi. Dari Januari sampai sekarang, apakah saya hidup menurut tuntunan penyertaan Tuhan? Ataukah saya hidup menurut kemauan saya? Kalau kita adalah milik Tuhan, tidak ada alasan untuk kita mengikuti cara manusia. Kita tidak boleh mengikuti cara kita sendiri. Tapi kita harus mengikuti cara Tuhan yang ajaib. Amin. Orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, itu dia sedang mengalami cara-cara yang ajaib. Dia akan mengalami mujizat setiap saat, setiap hari dalam hidupnya. Dan Tuhan mau terjadi bagi orang percaya itu yang disebut dengan kemenangan sejati ada di situ. Kemenangan sejati tidak diukur dengan berapa banyak pengetahuan, berapa banyak titel di depan namamu, di belakang namamu, berapa banyak keuangan yang Bapak Ibu punya, berapa banyak nama baik, berapa banyak kekayaan besar, perak dan emas, tidak. Tapi bagaimana perkenanan Tuhan, kasih sayang Tuhan, turun bagi saudara ketika kita mengikuti cara Tuhan yang ajaib. Dan Alkitab berkata begini, Alkitab berkata, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu adalah menjadi milik Tuhan. Merdeka itu artinya bebas dari penghukuman, bebas dari dosa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Alkitab katakan ketika Bapak Ibu sudah ditebus Tuhan dengan darahnya, ketika kita datang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Bapak Ibu tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi Alkitab katakan kita dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih, oleh kasih. Pertanyaannya begini, dalam 1 tahun, 2 tahun ini, Bapak Ibu gabung di komunitas kita, berapa banyak jiwa yang Bapak Ibu ambil? Makanya setiap orang yang pertama kali datang, saya tanya siapa yang ambil. Dan kalau Anda ambil, dan Anda terus mendoakan, mengarahkan dia untuk dia terus bertumbuh, itu mahkota kemegahanmu di hadapan Tuhan. Satu waktu nanti ketika Anda meninggal, Anda berdiri di hadapan Tuhan, maka itu mahkota kemegahanmu. Kenapa? Karena Alkitab katakan kita dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain. Kita tidak dipanggil hanya untuk perhatikan diri kita sendiri. Masalah datang hanya untuk mengoreksi hati kita, untuk mendidik hati kita, untuk iman kita semakin tebal, iman kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tapi tujuannya adalah untuk melayani orang lain. Tujuannya adalah saudara dan saya menunjukkan kasih kepada orang lain. Sehingga bisa mereka melihat kehidupan Kristus yang terimpartasi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya memiliki kehidupan seperti ini, wow. Saya percaya orang akan melihat perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara hebat yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sudah terpanggil dan dimerdekakan oleh Kristus, Alkitab tadi katakan jangan lagi kita kembali hidup dalam dosa.
Jangan lagi kembali hidup dalam hidup yang lama. Atau jangan lagi kita terjerat dan tidak mau terlepas darinya. Jaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kemerdekaan kita itu disalahgunakan untuk melakukan dosa kembali. Mungkin kemarin Anda lakukan dosa. Tapi hari ini kan saudara dan saya bisa memilih untuk kembali dipanggil kepada panggilan Kristus. Kalau hari ini nafas masih di kandung badan, berarti itu kesempatan untuk kita bisa mengubah hidup saudara, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dalam dosa, tapi Bapak Ibu mau hidup dalam kebenaran. Saya nggak lihat amin. Bapak Ibu nggak tulis amin di sini. Haleluya. Yesus itu adalah perantara dari satu perjanjian yang baru. Dia memberikan nyawa, memberikan janji kekal bagi Bapak Ibu. Dengan kematiannya di atas kayu salib, maka tujuannya adalah untuk menebus pelanggaran-pelanggaran, menebus dosa, membeli kita dari pasar dosa. Lalu Yesus memberikan kepada kita kehidupan. Sehingga Bapak Ibu dan saya akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15 berkata begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Wow, ini gambaran tentang Kristus ya. Kitab Ibrani berkata ini gambaran tentang Kristus. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu muda dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Dulu kita orang berdosa, tapi sekarang Bapak Ibu disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus diberikan secara gratis. Gratis bukan karena murahan. Gratis karena terlalu mahal, tidak dapat dibayar. Terlalu mulia, sehingga kita harus menghormatinya. Pada waktu kesadaran kita pulih kembali, maka saya percaya bahwa kasih Allah akan dicurahkan bagi saudara dan saya. Sehingga kita akan menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Saya baca sebuah buku tentang bagaimana Petrus, ketika Yesus sudah meninggal, Yesus sudah terangkat ke sorga, dan mereka beritakan Injil di Roma, dan penganiayaan hebat yang terjadi pada waktu kekaisaran pada waktu itu. Dan Petrus lari dari panggilannya. Dia lari keluar dari kota Roma. Dan ketika dia lari keluar dalam satu perjalanan, setelah dia jalan beberapa hari, dia berpapasan dengan seorang yang tua yang sedang pikul beban. Selaput matanya tertutup, dia tidak mengenal orang itu. Lalu orang itu bertanya kepada Petrus, kenapa kamu lari? Kenapa kamu meninggalkan kota Roma? Kenapa kamu tidak memberitakan Injil? Dia berkata, di sana terjadi penganiayaan. Dan pada waktu itu, selaput matanya dibukakan. Dan dia bisa melihat bahwa itu Tuhannya. Lalu dia bersujud di dekat kaki Tuhan. Dan dia berkata begini, dia minta ampun. Dan dia berkata, aku akan kembali untuk melaksanakan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Dan Petrus kembali ke Roma. Dia beritakan Injil dengan berani. Dia ditangkap dan dia disalibkan seperti Tuhannya. Salibkan seperti Yesus. Dan Petrus berkata begini kepada orang yang menyalibkan dia. Saya tidak layak disalibkan seperti guru saya. Salibkan saya, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Lalu mereka menyalibkan dia kepala ke bawah, kakinya ke atas. Lalu Petrus mati. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Sebuah kesadaran tentang panggilan yang begitu suci dan kudus. Petrus lari. Dia bukan orang sempurna, dia manusia yang juga takut dengan penderitaan, dan dia lari. Tapi ingat baik-baik bahwa kemurahan Tuhan itu terlalu mahal bagi kita, terlalu mulia bagi kita. Kalau hari ini kita dipanggil dan masih diberikan kesempatan dengar firman malam hari ini, maka panggilan Tuhan datang kepada kita. Bapak Ibu jangan berkata, saya cuma mau nonton, saya tidak mau ikut terlibat, saya tidak mau ikut
pelayanan. Saya tidak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin dengan talenta, mungkin dengan karunia, mungkin dengan harta, mungkin dengan uang Bapak Ibu, dengan kemampuan Bapak Ibu. Bapak Ibu masa bodoh dan acuh tak acuh. Satu waktu nanti kesempatan itu berlalu. Dan Bapak Ibu tidak dapat kesempatan itu. Panggilan Tuhan kepada kita harus diresponi dengan baik. Dan ingat baik-baik, ada kalanya panggilan itu mungkin cuma satu kali saja. Jangan berpikir bahwa panggilan itu seperti kereta api yang setiap 5 menit pasti ada. Belum tentu. Mungkin saja panggilan itu satu kali. Yang Tuhan mau ketika panggilan itu datang, Bapak Ibu harus meresponinya. Amin. Karena itu adalah panggilan yang sangat mulia, yang mahal, yang diberikan gratis oleh Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Berikan kepada Tuhan, dan Tuhan gak pernah berhutang apapun kepada kita. Yang kedua adalah dikatakan mereka yang terpilih. Bapak Ibu lihat di sana, mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang pertama tadi terpanggil, yang kedua terpilih. Mereka telah dipilih. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan apa saudara, perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Saya berdoa bahwa betul awalnya kita dipanggil, tapi kita masuk ke level yang 2. Jadi pemenang sejati itu harus terpilih, harus dipilih oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih itu orang yang akan dilatih. Ketika kalau Bapak Ibu lihat Keluaran pasal 17, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Kata pilih di situ ada unsur di mana persiapan, ada unsur di mana mereka dilatih, ada unsur di mana mereka didisiplin. Sama dalam gereja juga sama. Gereja on-site, bahkan gereja online. Orang-orang yang masuk jadi pekerja, mereka orang-orang yang dipilih. Dan Bapak Ibu dan saya harus dilatih, harus didisiplin, harus ditegur, harus dinasihati, harus diingatkan. Kalau Bapak Ibu mau terlibat dalam pelayanan dan Bapak Ibu tidak mau dinasihati, ditegur, dan tidak mau diingatkan, ya jangan pelayanan. Ya, jangan pelayanan. Karena karakter Bapak Ibu tidak dibangun. Karunia tanpa karakter itu seperti sayap burung Raja Wali yang patah sebelah, pasti akan berputar-putar. Karakter tanpa karunia juga itu seperti lumpuh secara rohani. Tapi kalau Bapak Ibu punya satu kepadatan karakter dan satu kepadatan daripada karunia, dipadatkan, digoncangkan, maka akan jadi kuasa yang powerful, yang akan memberkati banyak orang. Alkitab katakan umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, kata umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, dikatakan itu adalah yang tadi saya katakan, dikatakan periosios itu adalah harta kesayangan. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyuplai hidup saudara dan saya. Anda sebenarnya tidak akan kekurangan. Ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, layani aja Tuhan sungguh-sungguh. Senangkan saja Tuhan sungguh-sungguh. Lakukan saja bagian yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu, lakukan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu kerja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti Daniel kerja di Nebukadnezar, Belsasar, Darius, bahkan di Kores. Dia lakukan sungguh-sungguh. Dan dia menjadi orang kepercayaan yang berdiri di samping raja. Ingat bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dalam kitab Matius pasal 22, ayat yang ke-14, dikatakan ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah tersedia. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Wow. Ketika lembu-lembu jantan, ketika ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia, dan undangan diberikan. Bapak Ibu tahu begini, ketika datang kepada orang yang baru kawin, dia katakan, aku baru kawin. Dia datang kepada orang yang baru beli rumah, aku baru beli rumah. Datang kepada orang yang baru beli ladang, aku baru beli ladang, aku mau pergi mencobanya. Orang-orang ini adalah orang yang bisa bikin pesta, bisa beli rumah, bisa beli ladang, adalah orang-orang yang merasa mampu. Dan Alkitab katakan awalnya mereka dipanggil, tapi mereka tidak dipilih. Mereka menolak undangan Tuhan.
Mereka menolak undangan Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu baca ayat itu seterusnya, ketika mereka lapor, Tuhan berkata begini, pergi ke setiap jalan dan ke setiap lorong. Paksa orang-orang yang ada di jalan. Ambil orang-orang lumpuh, orang-orang cacat, orang-orang buta. Sebab rumahku harus penuh. Orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang jahat adalah orang-orang yang tidak mampu, merasa tidak mampu. Orang buta perlu dituntun. Orang cacat perlu digendong. Ketika Bapak Ibu dan saya datang dan dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu harus tahu begini, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa bisa. Anda punya kekuatan dalam pelayanan, kekuatan pada bicaramu, kekuatan pada pikiranmu, kekuatan pada uangmu, kedudukanmu. Jangan pakai itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu harus datang dan berkata, saya mau Tuhan. Ketika Tuhan panggil, Anda cuma berkata, ya Tuhan, ini aku. Pada akhir-akhir zaman ini, akan terjadi banyak kejatuhan yang akan terjadi pada manusia. Karena tidak tahan akan proses dari Tuhan. Mereka hanya mau cuma untuk jadi orang-orang yang ada di posisi tinggi, tapi tidak mau mulai dari bawah. Tidak banyak yang mau, tidak banyak yang dipilih oleh Tuhan. Karena mereka tidak mau diproses. Mereka tidak tahan diproses. Mereka maunya jalan adalah jalan yang enak. Mereka tidak mau jalan yang sulit. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada proses Tuhan, jalan-jalan yang sulit, jurang-jurang yang dalam, gunung-gunung yang tinggi, Tuhan sedang melatih kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Setiap jalan yang akan dilalui, Tuhan tahu bahwa tidak melampaui kekuatan kita. Setiap proses yang kita jalani tidak melampaui kekuatan kita. So, pada waktu kamu dicobai, kamu diproses, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saya, mari kita serius, mari kita fokus. Ambil bagian untuk Tuhan. Melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di komunitas kita ini, misalnya mujizat pagi. Dan healing and prophecy. Mari Bapak Ibu dan saya lakukan. Mari kita lakukan. Saya juga nggak lihat banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang dari kota-kota yang lain yang ada di Makassar. Saya jarang lihat, hanya 1-2 yang terlibat. Tapi malam hari ini saya mau panggil Bapak Ibu, bukan cuma terpanggil, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa kita orang terpilih. Mari serius ambil bagian untuk Tuhan. Melalui ibadah mujizat pagi, healing and prophecy. Ada yang berkata kepada saya, Bapak nggak capek? Saya katakan, no. Saya rasa itu sebuah penghormatan. Kalau saya bisa berdiri dan membagikan firman kepada Bapak. Merasa sebuah kehormatan apabila saya bisa mendoakan Anda. Dan saya bisa menubuatkan kepada sesuatu kepada Anda. Yang Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Dan Tuhan bicara melalui itu. Amin. Kalau mau dihitung-hitung, kalau saya pikir dihitung-hitung, enak tidur, nggak bangun pagi. Kalau di Jakarta saya bangun pagi jam 4. Kalau di Makassar saya bangun pagi jam 4:30. Ada kalanya saya bisa duduk masuk pertama kali. Di Zoom belum ada orang, saya sudah masuk lebih dulu. Kenapa? Karena saya tahu saya orang yang terpilih. Saya mau melakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan untuk cari pengakuan manusia. Sama kalau di gereja lokal, on-site, saya nggak pernah datang terlambat. Beberapa kali kalau saya diundang pergi pelayanan juga, ada kalanya orang berkata, Pak, kita di sini duduk, ada ruangan khusus untuk hamba-hamba Tuhan, ada kopi, ada kue, banyak kita sambil sambil minum kopi, sambil makan kue. Nanti kalau mau firman, baru koordinator ibadah datang berkata siap untuk firman, baru pembicara datang ke depan. Kalau saya selalu berkata, Pak, mohon maaf, nanti makan minum selesai saya khotbah saja. Saya mau menikmati pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya hambanya. Saya mau menikmati dan saya mau memberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Amin. Saya selalu minta maaf, mohon maaf, dan saya mau datang dan mau menghargai hadirat Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, satu hal yang manusia
lapar dan haus di dunia ini yang tidak dimiliki manusia adalah mereka tidak memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Allah dan akan firman-Nya. Mereka lapar dan haus akan makan minum, akan kedudukan, akan prestasi, akan uang, akan nama baik, tapi mereka tidak lapar dan haus akan firman dan akan hadirat Tuhan. Tapi malam hari ini saya percaya bahwa kita orang-orang yang terpilih oleh Tuhan, kita lapar dan haus akan hadirat Allah, akan firman Allah. Dapatnya di mana? Ibadah. Kita punya ibadah mujizat pagi, kita punya ibadah healing and prophecy, kita punya ibadah hari Minggu. Kalau Bapak Ibu ada di kota itu, berusaha bisa datang Bapak Ibu. Ya, ada di Makassar, yang datang ada di Makassar, jangan cuma online. Anda bisa datang. Kecuali kalau kita ada di kota-kota lain, kita bisa ikut secara onsite. Ya. Tapi kalau kita ada di Jakarta, Bapak Ibu berusaha untuk datang di sana. Supaya kita bisa mengalami hadirat Allah, bisa berjumpa muka dengan muka. Hargai kesempatan, hargai keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah hidup kita saat ini, bahkan nanti anak-anak kita dan cucu-cucu kita, yang nanti akan lahir kelak, yang sudah lahir mungkin ada yang sudah jadi om hari ini. Ya, mereka akan dicintai oleh Tuhan dan mendapatkan legacy, warisan kerajaan Allah. Saya percaya bahwa pelayanan, Bapak Ibu melayani dengan baik, Bapak Ibu bekerja dengan baik, Bapak Ibu sedang melepaskan legacy, warisan rohani kepada anak-anak. Sehingga mereka akan menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Allah, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan apapun. Tapi mereka akan menikmati segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah mereka yang setia, mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih oleh Tuhan, dan mereka yang setia. Wahyu 17 ayat 14 bagian D berkata, yang dipilih dan yang setia. Bapak Ibu tahu bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Apa yang diinginkan istri dari suaminya? Setia. Apa yang diinginkan suami oleh istrinya kepada istrinya? Setia. Apa yang diinginkan seorang bos kepada karyawannya? Setia. Apa yang diinginkan Tuhan kepada umatnya, kepada pekerjanya? Setia. Apa yang diinginkan gembala kepada pekerjanya? Setia melayani Tuhan. Amin. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dan Alkitab berkata dalam Amsal 19, ayat yang ke-22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wow. Alkitab katakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang setia. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Terjemahan yang lain berkata, mereka adalah orang-orang setia. Berapa banyak Bapak Ibu di sini adalah orang-orang setia? Orang setia itu artinya seperti pohon yang tertanam, tidak dicabut, dia tertanam, akarnya masuk ke dalam, menembus dan mendapatkan air, melilitkan akarnya di sana, sehingga akhirnya dia mengeluarkan buah. Saya lihat dalam komunitas kita ini, sebagian besar adalah orang-orang yang setia. Anda sudah bersama-sama dengan kami, kurang lebih sudah 2 tahun. Dan saya bersyukur bahwa ini bukti bahwa saudara dan saya mau setia. Dan tempat ini menjadi tempat yang setia. Anda juga harus mengajak orang-orang yang juga mau setia untuk mereka terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Karena yang akan dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka dapat setia. Mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Berarti tidak semua orang dapat dipercaya. Kepercayaan hanya diberikan kepada orang-orang yang setia. Bapak Ibu juga kalau kerja, kalau Bapak Ibu jadi bos, Bapak Ibu punya perusahaan, jangan kasih kerja hanya kepada orang pintar. Karena orang pintar belum tentu setia. Tapi kasih kerjalah kepada orang yang setia. Mungkin mereka awalnya belum pintar. Tapi kesetiaan itu nilainya mahal. Bahkan Salomo berkata, dalam 40 tahun pemerintahannya, dia berkata, siapakah yang menemukan orang yang setia? Salomo berkata 40 tahun cari orang setia sulit sekali.
Dia dapati orang yang cuma untuk mencari muka, untuk mendapat kedudukan banyak, tapi orang setia sulit. Orang yang setia itu akan selalu tinggal sekalipun orang lain pergi. Orang yang setia itu akan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya, sekalipun itu tidak mengenakan dan tidak sesuai dengan apa yang dipikirannya. Bahkan dia belum melihat hasilnya, tapi dia mau melakukan. Selama itu bukan dosa. Sama, orang yang setia itu adalah ketika dengarkan Tuhan bicara apa, dia melakukannya. Sekalipun dia belum mengerti dan dia belum lihat. Dan Tuhan mau Bapak Ibu ada di sana. Selain terpanggil dan dipilih, kita juga harus menjadi orang yang punya kesetiaan. Kesetiaan itu satu paket dengan integritas. Integritas itu adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menampilkan kejujuran. Apa yang ada di hati itu keluar dari mulut. Apa yang ada di pikiran keluar dari mulut. Jadi jangan Bapak Ibu katakan, aku cuma ngomong di mulut, hati saya lain, gak ada ayatnya. Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Matius pasal 15. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kita kalau bicara fakta, bukan bicara fiksi. Bukan bicara sesuatu yang fiktif. Bicara sesuatu yang fakta. Faktanya apa? Kebenarannya apa? Itu integritas. Dan integritas itu adalah bagian daripada kesetiaan yang Bapak Ibu tampilkan. Dan kesetiaan itu datang dari mereka yang terpanggil, mereka tahu mereka dipilih dan mereka setia. Alkitab katakan mereka akan memiliki yang namanya kemenangan sejati. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau memiliki kemenangan sejati? Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, kesetiaan dalam Alkitab itu diterjemahkan dengan pistos. Itu kata kesetiaan. Yang artinya faithful. Kata faithful itu dari dua suku kata. Bahasa Inggris, faith dan full. Faith itu iman, full. Penuh dengan iman. Yang artinya setia. Jadi orang yang setia, itu adalah dia dapat dipercayai. Dan orang yang dapat dipercayai itu adalah dia faithful, penuh dengan iman. Bapak Ibu jangan cari orang dilihat dari baju apa yang dia pakai. Dari lipstik apa yang dia pakai. Model rambut seperti apa. Jangan lihat orang seperti itu, tapi lihat apakah dia faithful, penuh dengan iman. Lihatnya dari mana? Dari perkataannya, dari sikapnya. Dia tidak takut dengan masalah, dia tidak takut dengan persoalan. Dia cuma tahu begini bahwa Tuhan menyertai dia. Orang-orang yang terpilih itu matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salah satu teman saya hamba Tuhan, dia cerita tentang orang yang faithful. Satu waktu dia cerita tentang seorang raja, punya 2 orang anak laki-laki. Dan mereka 2 ini pangeran. Dan di mata raja mereka 2-nya baik. Mereka berduanya anak-anak baik. Dan raja akhirnya bingung memutuskan siapa dari mereka yang akan menjadi raja. Dalam suatu waktu, dibuat sebuah acara kerajaan yang sangat megah. Kemudian raja berkata kepada mereka bahwa dia akan memberikan kepada mereka benih untuk mereka tanam. Dan dalam waktu 10 tahun, mereka harus kembali dan harus menyerahkan hasilnya kepada sang raja. Lalu pada waktu perayaan, puncak perayaan itu, raja memberikan kepada mereka benih yang ditaruh di dalam sebuah tempat yang terbuat dari emas. Yang pangeran yang paling tua menerima lebih dulu, dan pangeran yang paling bungsu menerima lebih dulu. Mereka bawa pulang ke rumah besok paginya, mereka mulai menggali lubang dan mulai menanam di depan tempat tinggal mereka. Setelah 10 tahun kemudian, raja memanggil mereka, dan pangeran yang paling besar itu datang dengan 5 orang yang ada di belakangnya, dengan membawa begitu banyak hasil yang dia tanam dari benih itu. Dan dia sujud di hadapan raja dan dia berkata, "Ayahanda, tuanku raja, kekallah hidup tuanku. Ini adalah benih yang Tuanku berikan kepada hambamu ini. Dan lihatlah di belakangku ini, hasilnya melimpah ruah." Wow, banyak orang tepuk tangan. Mereka saling bisikan, para pejabat-pejabat kerajaan saling bisik satu yang lain, dia pasti akan jadi raja. Ketika selesai, pangeran pertama itu datang menghadap raja.
Kemudian dia minggir, lalu pangeran yang paling bungsu masuk. Dia masuk dengan wadah dari emas yang diberikan ayahnya. Tidak ada orang yang mengikutinya, dia menghadap raja sendiri. Dan dia sampai, dia tertunduk malu, lalu dia sujud di hadapan raja. Ayahanda, kekalah Tuhan, kekalah hidup Tuhan. Dan dia berkata begini, Ayahanda, ketika Ayahanda memberikan kepada hambamu ini benih 10 tahun yang lalu, ketika sampai di rumah, 2 hari aku memeriksanya, dan ternyata benih itu sudah direbus lebih dulu. Sudah direbus lebih dulu. Sehingga saya tidak menanamnya. Dan ini adalah benih yang aku simpan, aku rawat dengan baik supaya tidak busuk. Tapi benih ini sesungguhnya telah direbus oleh Tuanku Raja. Mohon ampun kalau hambaku salah, kalau hambamu ini salah. Lalu dengan muka yang lesu, muka yang tertekuk, merasa bersalah karena lihat kakaknya datang dengan begitu banyak hasilnya. Seluruh pembesarnya juga tertegun. Dan dia tertunduk dan menyerahkan benihnya ke tangan ayahnya. Ketika dia serahkan, tangannya gemetar karena merasa malu. Lalu tiba-tiba ayahnya memegang tempat benih itu. Dia merapatkan tangannya bersatu dengan tangan anaknya dan menarik dia berdiri. Dan dia berkata begini, 10 tahun yang lalu, itu adalah waktu di mana aku ingin menguji kesetiaan kalian berdua. Karena di mata semua rakyatku, kalian berdua orang baik. Tapi sebagai raja aku ingin menguji kesetiaan kalian berdua. Dan sebenarnya benih yang aku berikan kepada kalian berdua telah direbus lebih dulu oleh orang yang aku percayai, tidak semua orang tahu. Dan hari ini aku tahu bahwa pangeran yang paling kecil, anakku yang paling kecil, masih memiliki faithful, kesetiaan di dalam kerajaan ini. Wow, semua pembesarnya tertegun. Seketika mereka berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Karena mereka lihat, worthy of trust. Seseorang yang layak untuk dipercayai. Wow, saya percaya hari ini, nggak ada yang bisa lihat saudara. Nggak ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Layak dipercayai, worthy of trust, satu waktu nanti akan diberikan kepada saudara. Jangan takut ketika Anda lihat orang hasilnya banyak. Kalau itu kerja dengan tangan sendiri, yes and amen. Tapi kalau itu menipu, itu menginjak orang lain, dan tidak membuat orang lain potensinya keluar, merasa diri kita yang paling hebat, maka Anda tidak memiliki faithful. Kesetiaan itu adalah nilai Tuhan. Tuhan kita disebut dengan Tuhan yang faithful. Faithful juga diterjemahkan dengan pistos, dapat dipercayai, layak untuk dipercayai. Kalau saudara hari ini dipercayai dalam kedudukan, apakah Anda pakai itu untuk memuliakan Tuhan? Semakin kita diberkati dan dipercaya Tuhan dalam perkara besar, maka Tuhan mau kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu dipercayakan penghormatan, keagungan, kekayaan, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini merupakan panggilan untuk Bapak Ibu menjadi orang yang akan apa? Yang akan memiliki kemenangan sejati yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ini merupakan sebuah panggilan. Marilah menjadi orang yang terpanggil. Marilah menjadi orang yang terpilih. Marilah menjadi orang yang setia. Maka kita akan menjadi orang pribadi-pribadi, gereja, yang akan disebut lebih daripada pemenang. Orang-orang yang penuh dengan kemenangan, atau lebih daripada pemenang. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini, Anda dengarkan khotbah ini, dan Anda berkata, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan berapa banyak dari jemaat Tuhan yang katakan malam ini saya mau jadi orang terpanggil, saya mau jadi orang terpilih, dan saya mau jadi orang setia. Kalau itu Anda, angkat tangan saudara. Kalau itu Anda, angkat tangan. Bapak engkau lihat tangan-tangan terangkat. Hamba terbatas untuk menyentuh mereka. Tapi engkau omnipresence. Holy Spirit come
Jamah mereka. Jamah mereka, Roh Kudus. Jamah mereka. Saya melihat ada aliran kuasa Allah seperti angin yang bertiup di hadapan saudara. Beberapa rasa seperti Anda terdorong ke belakang. Beberapa saya lihat Anda mulai rasa seperti pusing, terputar. Rasa seperti berputar, tapi Anda nggak pusing. Anda rasa seperti Anda sedang dijamah oleh Tuhan. Kuasa Allah sedang dinyatakan atas hidupmu. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan bagi engkau. Dan terima itu. Terima kekuatan itu. Terima anugerah itu. Terima kebaikan itu. Dalam nama Yesus. Tuhan, engkau tidak hanya cuma panggil mereka, tapi engkau pilih mereka. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang setia. Karena namamu disebut dengan kesetiaan, faithfulness. Biarlah kita menjadi orang-orang yang betul-betul worthy of trust, dapat dipercayai. Roh Kudus, kami nggak mampu tanpa Engkau. Tapi kami percaya Engkau memampukan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami layak untuk dipercayai. Dalam segala hal. Kalau di dunia saja kami tidak dapat dipercayai, maka saya percaya di hadapan Tuhan, kami tidak akan mengalami sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Engkau lihat tangan yang terangkat, jamah mereka. Kasih karunia Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus.